Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah perencanaan sosial. Minggu kemarin kita sudah berjumpa untuk berkenalan, ya, sekaligus menjelaskan tentang arah perkuliahan. Kesempatan ini kita akan mulai masuk pada penjelasan apa itu perencanaan sosial dan apa saja jenis-jenis dari perencanaan sosial. Mari kita mulai. Kita lihat ya, apa itu perencanaan sosial? Nah, tentu ada dua kata di dalam ungkapan tersebut, yaitu perencanaan dan sosial. Mari kita lihat apa itu perencanaan. Pengertian dari perencanaan adalah upaya untuk memobilisasi sumber daya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ya, ini definisinya, batasannya atau pengertiannya. Upaya untuk memobilisasi sumber daya. Nah, sumber daya ini apa? Sumber daya ini pengertiannya adalah ada biaya, tenaga, dan waktu. Ya, jadi perencanaan itu adalah upaya untuk mencapai tujuan, ya, mencapai target dengan memanfaatkan biaya yang ada, tenaga yang dimiliki, dan waktu yang tersedia. Nah, kalau kita pernah berorganisasi, tentu kita akan mengenal istilah visi dan misi. Ya, kalau perencanaan itu adalah misi. Jadi bagaimana, bukan apa, tetapi bagaimana mencapai tujuan ke sana. Atau bukan hanya apa, tetapi juga memadukan antara apa dan bagaimana melaksanakan tujuan tersebut. Ya, jadi ini pertama adalah pengertian dari perencanaan. Lalu yang kedua, pengertian dari sosial. Apa itu sosial? Ya, sebuah istilah yang banyak orang mungkin merasa sudah sering mendengar, tetapi ketika harus merumuskan mungkin tidak gampang, ya, tidak gampang untuk secara spesifik apa itu yang dimaksud sosial. Dalam konteks ini, istilah sosial memiliki beberapa pengertian. Ya. Yang pertama, sosial artinya lawan dari individu. Ya, sosial itu berurusan dengan orang banyak, bukan hanya persoalan individual atau orang per orang. Nah, ini pengertian pertama dari istilah sosial. Kemudian yang kedua, istilah sosial punya pengertian sebagai lawan dari benda. Jadi kalau kita berbicara urusan sosial, maka yang kita urusi itu bukan benda, tetapi manusia. Relasi manusia, kehidupan manusia, atau juga lawan dari benda dan binatang. Nah, karena kalau binatang juga hidup, tumbuh-tumbuhan juga hidup, tetapi mereka tidak memiliki dimensi sosial. Dimensi sosial memiliki pengertian berlawanan dengan benda, sesuatu yang sifatnya non-bendawi, kultural, sosial itu sendiri, ya, relasi sosial, ya, suasana sosial itu berbeda dengan, atau struktur sosial, interaksi sosial itu tidak terkait dengan benda atau lawan dari hal-hal yang sifatnya bendawi.
Yang ketiga, pengertian sosial juga merujuk kepada lawan dari ekonomi. Nah, mengapa sosial itu lawan dari ekonomi? Dalam artian terkait dengan ekonomi sebagai sesuatu yang berorientasi pada kuantitas. Jadi kalau kita berbicara nantinya ya dalam konteks perencanaan sosial ini, istilah sosial berlawanan dengan perencanaan ekonomi. Kalau perencanaan ekonomi orientasinya adalah kuantitas, ya, pertumbuhan, perluasan, apalagi pemerataan, pengurangan, pembagian, penambahan, perkalian, dan lain-lain. Tetapi kalau kehidupan sosial itu berkaitan dengan kualitas. Bukan kuantitas, tetapi kualitas. Ya, jadi kita sudah punya dua kata. Yang pertama perencanaan, yang artinya adalah upaya untuk memobilisasi sumber daya, lalu ada istilah sosial yang berarti bukan individu, bukan benda, dan bukan kuantitas. Ya, terkait dengan orang banyak, terkait dengan hal yang sifatnya kultural dan sistem nilai, dan yang ketiga berkaitan dengan kualitas. Nah, sehingga apa? Perencanaan sosial dengan demikian adalah atau didefinisikan sebagai perencanaan, ya, upaya untuk memobilisasi sumber daya tadi itu dalam rangka meningkatkan kualitas, ya, kualitas hidup dari sebuah masyarakat atau sebuah komunitas. Ya, jadi perencanaan sosial adalah sebuah perencanaan untuk meningkatkan kualitas dari sebuah masyarakat atau komunitas. Sekarang apa saja jenis perencanaan sosial? Ya, nanti kita akan mempelajari ada 4 jenis perencanaan sosial, yaitu upaya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat atau kehidupan komunitas itu ada 4 jenis. Yang pertama ya jenis perencanaan sosial. Yang pertama adalah pembangunan sosial. Nah, istilah pembangunan itu asosiasinya adalah kepada pemerintah. Jadi upaya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang diusahakan oleh pemerintah atau yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan uangnya pemerintah, dengan dilaksanakan oleh pegawai pemerintah, itu namanya pembangunan. Ya, pelakunya adalah pemerintah, sementara karakternya itu sifatnya rasional. Apa itu rasional? Aktornya adalah pemerintah, lalu sifatnya rasional. Rasional itu artinya terstruktur dan sistematis. Pemerintah di dalam melakukan perencanaan itu sifatnya kaku, formal. Jadi perencanaan itu ada yang namanya perencanaan jangka panjang, 25 tahun. Jadi pada tahun 2010, ya, 2010 itu artinya 10 tahun yang lalu, pemerintah menyusun perencanaan jangka panjang, 25 tahun ke depan seperti apa. Lalu ada perencanaan jangka menengah, 5 tahun. Lalu ada perencanaan jangka pendek, setiap tahun. Nah, pemerintah itu membuat perencanaan sifatnya kaku. Siapapun pemerintahnya, siapapun pegawainya, siapapun pejabatnya, perencanaan itu tidak boleh diubah. Ya, bisa diubah, tapi sebenarnya tidak boleh diubah. Karena apa? Karena kinerja pemerintah itu sifatnya birokrasi, atau kinerja pemerintah itu adalah kinerja birokrasi yang sifatnya formalistik dan prosedural. Oleh karena itu, pembangunan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, pembangunan sosial itu aktornya pemerintah, pola kerjanya adalah rasional, sistematis. Direncanakan dulu 20 tahun sebelumnya,
apa yang akan dikerjakan, lalu yang 25 tahun itu dipecah-pecah ke dalam kategori 5 tahunan, yang 5 tahunan itu nanti di-breakdown lagi menjadi kegiatan tahunan. Nah, ini karakter dari pembangunan sosial, ya, istilah perencanaan sosial dalam pengertian pembangunan sosial, yaitu yang dilakukan oleh pemerintah dan sifatnya terstruktur. Ya. Kemudian yang kedua, ya, selain pembangunan sosial, jenis perencanaan sosial itu ada namanya pemberdayaan sosial. Berbeda dengan pembangunan sosial yang secara khusus dilakukan oleh pemerintah, maka pemberdayaan sosial itu dilakukan oleh komunitas. Artinya dilakukan oleh anggota masyarakat sendiri. Ya, dilakukan oleh anggota masyarakat sendiri. Dan cara kerjanya, itu inkremental. Apa itu inkremental? Adalah dengan cara bertahap. Ya. Jadi kalau pemerintah tadi itu rasional, ya, direncanakan 20 tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, atau 1 tahun sebelumnya. Maka kalau pemberdayaan sosial di sini itu sifatnya inkremental. Sifatnya mengikuti perkembangan. Ya, jadi kalau direncanakan bahwa tahun depan kita akan atau sebuah masyarakat akan melakukan pemberdayaan, ya, mobilisasi sumber daya dalam rangka menyelesaikan sebuah persoalan yang ada di masyarakat, entah itu kemiskinan, entah itu kelangkaan sumber air bersih yang mempengaruhi kesehatan masyarakat atau kenakalan remaja. Nah, katakanlah kita bicara kenakalan remaja atau persoalan remaja lah katakanlah. Rencananya dilakukan tahun depan, ya, dengan mengandalkan tokoh-tokoh pemuda. Ada beberapa tokoh pemuda yang punya prestasi bagus, ya, yang rencananya akan dijadikan sebagai pelopor untuk menyelesaikan persoalan di kalangan remaja. Lalu tiba-tiba sebelum rencana itu dijalankan, tokoh pemuda tadi itu pindah tempat, ya, atau sakit, atau mungkin bahkan meninggal. Ya, artinya salah satu komponennya tidak ada. Maka perencanaan inkremental ini akan direvisi rencananya. Oh, karena tokohnya tidak ada, maka kita harus mencari alternatif yang lain. Ya, entah itu mencari tokoh yang lain dan melanjutkan kegiatan, atau kalau tokohnya yang lain tidak ada, maka mungkin skenarionya diganti, tidak lagi mengandalkan tokoh, atau diganti dengan tokoh yang lebih tua, dengan skenario yang berbeda, atau bisa jadi rencananya diganti, bukan pemberdayaan secara langsung remajanya, tetapi mungkin konseling kepada orang tua yang memiliki anak usia remaja. Ya, jadi perbedaannya kalau ini perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah itu apapun yang terjadi, rencana itu tidak boleh diubah. Bupatinya ganti, wali kotanya ganti, gubernurnya ganti, presidennya ganti. Perencanaan kebijakan pemerintah itu tetap berjalan. Ya, karena itu sifatnya birokratis, rasional, sistematis dari atas ke bawah. Sementara pemberdayaan sosial itu dari bawah ke atas, inisiatifnya dari masyarakat, oleh karena itu sifatnya inkremental. Ya, tergantung situasinya seperti apa. Sekarang ini trennya remaja, maka remaja di depan. Sekarang ini trennya mungkin ibu-ibu, maka mungkin ibu-ibu yang akan dijadikan sebagai ujung tombak pemberdayaan. Ya, ini perbedaan antara pendekatan pembangunan sosial dan pemberdayaan sosial. Dua-duanya merupakan bagian dari perencanaan sosial. Lalu yang ketiga, ada namanya
perencanaan sosial yang berorientasi ya atau yang berkategori advokasi sosial. Nah, ini apalagi? Berbeda dengan pembangunan sosial yang dijalankan oleh pemerintah, ya nanti pada pertemuan berikutnya kita akan melihat contoh-contohnya, kasusnya seperti apa. Tapi intinya adalah ini pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, lalu yang apa? Yang kedua ini adalah pemberdayaan yang diinisiasi oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, yang orientasinya adalah inkremental, sama-sama pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau advokasi sosial ini adalah upaya pemberdayaan masyarakat yang berorientasi kepada membangun keadilan. Ya, membangun keadilan dalam arti ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat sehingga menimbulkan persoalan sosial. Jadi misalnya ada kelompok sosial yang terdiskriminasi, ya, sehingga tidak mendapatkan hak untuk pemberdayaan, tidak mendapatkan hak pelayanan, tidak mampu menjangkau fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas air bersih, dan fasilitas-fasilitas yang layak untuk menjalankan kehidupan yang sehat, karena situasi spesifiknya, entah karena tempat tinggalnya yang terlalu jauh, sehingga dia tidak mendapatkan hak itu, atau karena dianggap sebagai kelompok yang melawan pemerintah sehingga atau melawan partai yang berkuasa, maka dia disingkirkan, atau karena persoalan konflik politik maka dia didiskriminasi. Nah, ini pembangunan sosial, perencanaan sosial dalam bentuk advokasi sosial ini adalah dalam rangka menjamin agar kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok-kelompok komunitas ini mendapatkan haknya yang penuh. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana dalam kasus-kasus penggusuran, dalam kasus-kasus diskriminasi, itu muncul persoalan sosial. Dan itu persoalannya bukan masalah materi, ya, bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah keadilan sosial. Ini perencanaan sosial terkait dengan keadilan sosial biasanya akan dilakukan oleh para aktivis, ya, baik aktivis yang berorientasi hukum maupun yang litigatif maupun non litigatif, ya, yang hukum maupun yang aktivis sosial, itu dalam rangka memastikan masyarakat itu kualitas hidupnya baik, bukan hanya soal mendapatkan jatah ekonomi, tetapi keadilan. Karena ini orientasinya, pembangunan sosial itu orientasinya bukan kuantitas, ya, bukan kuantitas di sini, tetapi soal kualitas. Dan yang terakhir, ada perencanaan sosial yang orientasinya kontingensi, respon darurat. Apa ini perencanaan sosial respon darurat? Yaitu perencanaan sosial ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, bencana alam, perubahan sosial drastis, ya, revolusi politik, lalu katakanlah kalau terjadi perang, ya, itu adalah situasi-situasi yang tidak direncanakan, tetapi terjadi dan menimbulkan dampak sosial masif. Nah, nanti di sini kita akan melihat kasus-kasus terjadinya erupsi gunung berapi atau gempa bumi berskala besar, ada tsunami, ada kalau yang rutin terjadi adalah banjir, ya. Banjir itu meskipun rutin, tetapi rutinnya kapan, tanggal berapa, bulan apa itu tidak bisa diprediksi, ya. Sehingga sifatnya adalah perencanaan sosial kedaruratan. Ya. Jadi dari sini kita sudah mengetahui, ya, apa itu perencanaan sosial, yaitu
upaya untuk memobilisasi sumber daya yang ada target, ada anggaran, ada biaya, ada tenaga, siapa saja yang terlibat, dan ada waktu, tenggat waktu, mulai kapan sampai kapan. Nah, itu namanya perencanaan. Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Ya, bukan penghasilannya atau bukan hanya penghasilannya, bukan hanya bangunan rumahnya, tetapi secara keseluruhan, yaitu kualitas kehidupan, kebahagiaan. Lalu apa saja jenis perencanaan sosial? Ya, nanti kita akan mempelajari ada 4. Yang pertama pembangunan sosial, yaitu perencanaan sosial atau upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Sifatnya rasional, sistematis. Lalu ada perencanaan sosial yang inisiatifnya dari masyarakat. Ini biasanya dikenal sebagai pemberdayaan sosial. Aktornya adalah komunitas, sifatnya inkremental. Inkremental itu tidak kaku. Ya tergantung situasinya. Kalau lagi punya duit, pakai duit. Kalau lagi tidak punya duit, ya gotong royong. Kalau lagi musim pemuda-pemuda aktif, ya pemuda-pemuda yang dimobilisasi. Nah, kalau mungkin pemudanya tidak aktif, bisa ibu-ibu yang dimobilisasi. Nah, ya, ini sifatnya inkremental, tidak terencana jangka panjang, terencana jangka pendek. Karena berangkat dari komunitas yang selalu lebih cair. Lalu yang ketiga ada perencanaan sosial dalam pengertian advokasi sosial, yaitu memastikan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas ini tidak melanggar hak-hak masyarakat, tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan. Ya, harus sesuai dengan kesamaan nilai-nilai keterbukaan, nilai-nilai solidaritas dan nilai-nilai kebersamaan. Nanti kalau pembangunan sosial itu menciptakan kelompok tertinggal, maka nanti akan diadvokasi. Bagaimana ketertinggalan ini bisa dikejar. Kalau muncul kelompok yang terdiskriminasi atau muncul kelompok yang tidak mendapatkan hak yang semestinya, nah ini adalah perencanaan sosial dalam pengertian advokasi sosial untuk menjamin terciptanya keadilan sosial. Dan yang terakhir, perencanaan sosial itu ada namanya respon kedaruratan. Ya. Contingency planning atau perencanaan kedaruratan. Karena problem sosial bisa muncul dari peristiwa-peristiwa yang sifatnya spontan. Ya, biasanya bencana alam. Ada banjir, ada gunung erupsi Gunung Merapi, gunung meletus, ada gempa bumi, dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar bagaimana jenis-jenis perencanaan sosial ini dijalankan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.